Selamat malam, selamat kembali berjumpa dalam ringkasan singkat Sekolah Sahabat Harian Jemaat Yosudipuro hari Rabu tanggal 15 Juni. Hari ini saya akan membawakan uh, judul Sekolah Sahabat berjudul Piala Perak. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, Engkau jaga kami, berkati kami sepanjang kehidupan kami, bila kiranya berkat-Mu melimpah dalam setiap aspek kehidupan kami. Bila kiranya pelajaran ini dapat menguatkan hati pikiran kami untuk menghadapi hari-hari akhir yang jahat. Berkati kami dan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Berkati kami atas setiap pekerjaan yang kami lakukan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacalah Kejadian 44. Mengapa Yusuf menaruh piala perak ke dalam karung Benyamin dan bukan di karung saudara-saudara laki-laki lainnya? Kisah ini sejalan dengan kisah sebelumnya. Seperti sebelumnya, Yusuf memberikan petunjuk khusus dan sekali lagi dia mengisi karung mereka dengan makanan. Namun kali ini, Yusuf menambahkan perintah aneh, yaitu meletakkan piala perak yang berharga di dalam karung Benyamin. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa ini mengambil arah yang berbeda. Jika dalam perjalanan sebelumnya mereka kembali ke Kanaan untuk membawa Benyamin bersama mereka, sekarang mereka harus kembali ke Mesir untuk menghadapi Yusuf. Jika pada situasi sebelumnya mereka semua menemukan hal yang sama di karung mereka, sekarang Benyamin dipilih sebagai orang yang memiliki piala Yusuf. Di luar dugaan, yang sebagai tamu kehormatan memiliki akses ke piala Yusuf, kini dicurigai dan didakwa dengan tuduhan mencuri barang berharga tersebut. Dia akan masuk penjara. Bahwa Yusuf menggunakan piala perak tidak berarti bahwa dia percaya pada kuasanya. Ia tidak pernah mengaku bahwa ia mempunyai kuasa untuk mengetahui perkara yang tersembunyi, tetapi ia ingin agar mereka percaya bahwa ia dapat membaca rahasia kehidupan mereka. Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 1 halaman 266. Jadi kita tahu siapakah Benyamin itu. Benyamin adalah saudara dari Yusuf seibu. Ya, dia adalah anak bungsu dari putra Yakub. Ketika dia melihat dalam Kejadian 44, ketika Yusuf melihat Benyamin dari kejauhan, dia merasa sangat rindu sekali. Dia masuk ke dalam kamarnya, dia menangis menghadapi pertemuan tersebut. Dia sangat menyayangi sekali adiknya ini. Oleh karena ketika mereka kembali ke rumahnya untuk memberitahukan bapaknya, diperintahnya lah pasukannya Yusuf untuk memasukkan sebuah piala perak ke dalam karung Benyamin. Dari sini kita melihat akan bahwa Benyamin memiliki hak khusus, hak istimewa yang diberikan oleh Yusuf karena ia begitu menyayangi adiknya. Kita melihat bahwa hak-hak istimewa ini diberikan Yusuf kepada Benyamin, bukan kepada yang lain. Piala ajaib bagi Yusuf adalah dalih untuk membangkitkan wilayah supernatural. Dengan demikian membangkitkan dalam hati saudara-saudaranya rasa bersalah mereka terhadap Tuhan. Beginilah cara Yehuda menafsirkan pesan tersirat Yusuf karena dia merujuk pada kejahatan yang ditemukan Allah dalam diri mereka. Selain itu, mencuri piala berharga itu akan membenarkan hukuman yang berat dan demikian menguji pemikiran saudara-saudara lainnya. Intensitas emosi dan reaksi mereka sangat signifikan. Mereka semua bersatu dalam rasa sakit yang sama, mengkhawatirkan Benyamin yang akan tersesat seperti Yusuf. Dan seperti dia menjadi budak di Mesir, meskipun Benyamin seperti Yusuf tidak bersalah. Inilah sebabnya mengapa Yehuda mengusulkan agar ia diambil sebagai budak sebagai ganti dari Benyamin. Sama seperti domba jantan yang telah dikorbankan sebagai ganti dari Ishak yang tidak bersalah, Yehuda menampilkan dirinya sebagai korban pengganti yang tujuannya mengatasi celaka yang akan menghancurkan ayahnya. Nah, ketika mereka pulang, mereka menggali barang bawaan yang diberikan oleh Yusuf. Mereka mendapati dalam salah satu anaknya, yaitu anak bungsu Benyamin, ada sebuah piala di situ. Mereka berpikir, wah, ini kalau dikasih, ini kalau ada seperti ini kita akan dikira curian. Ya, saya harus melindungi saudara saya ini. Mereka semua bersatu dalam rasa sakit yang sama. Mereka merasa bersalah atas tindakan yang mereka lakukan sebelumnya terhadap Yusuf, membuang Yusuf, menjual Yusuf dan lain-lain. Hal yang sama juga mereka rasakan kepada Benyamin. Dari sinilah Yehuda mempunyai inisiatif untuk
menyerahkan dirinya sebagai ganti atas Benyamin yang telah melakukan kesalahan. Mereka sadar kesalahan itu akan menimbulkan hukuman berat, bahkan hukuman penjara atau hukuman mati bagi semua termasuk ayahnya. Tapi di sini Yehuda menggantikan posisi itu semua untuk dia bisa dihukum, agar supaya semua terbebas dari hukuman. Dari sinilah pesan pentingnya, pesan moralnya, bahwa melalui piala perak, melalui hal-hal yang dilakukan Yusuf untuk mengelabui saudara-saudaranya, kita melihat sifat-sifat asli saudaranya. Di sinilah cikal bakal keturunan dari Yesus. Dari sinilah kita melihat bahwa ternyata keturunan Yesus itu seperti ini, dan lain-lain. Kita melihat ternyata sifat kasih sudah dipelihara dari sejak nenek moyang yang keberapa. Biarlah kiranya pelajaran penting ini menjadi kekuatan bagi kita untuk selalu setia pada Tuhan sampai Yesus datang. Sebelum Yesus, amin.